Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip dan gaya belajar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Kalisa Dara Mahkota dengan saya sendiri, lalu ada Andini Sundari Adi Putri, ada Dia Ayu Banuati, Aliza Lutfiana Ade, Aura Putri Adelia. Langsung saja kita masuk ke prinsip-prinsip belajar yang pertama. Untuk prinsip-prinsip belajar yang pertama sampai kelima akan dibahas oleh Dia Ayu Banuati. Kepada Dia Ayu Banuati dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk satu tugas khusus. Lalu yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Lalu yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Next slide. Lalu yang keempat, ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Persiapan keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Lalu yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan dan kemampuan individu, dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dia Ayu Banuati yang sudah menjelaskan dari prinsip pertama hingga prinsip kelima. Selanjutnya ada prinsip ke-6 sampai prinsip ke-10 yang akan dijelaskan oleh Aura Putri Adelia. Kepada Aura dipersilakan. Selanjutnya yaitu yang ke-6 ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memenuhi masalah yang selanjutnya membentuk perilaku.
dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat, dan sikap individu. Bisa next slide. Selanjutnya yang ke-9 yaitu proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nah, yang ke-10 ada prinsip pengulangan balikan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aura Putri Adelia yang sudah menjelaskan dari prinsip ke-6 hingga prinsip ke-10. Selanjutnya ada gaya belajar yang akan dijelaskan oleh Andini Sundaryada Putri. Kepada Andini dipersilakan. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Ciri-ciri gaya belajar visual, yang pertama, bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Yang kelima, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Yang keenam, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini yaitu gaya belajar yang memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Gaya-gaya belajar auditor ini yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dan mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Dan yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal ini berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik itu, yang pertama, ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Dan yang terakhir, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andini yang sudah menjelaskan sedikit tentang gaya belajar yang lalu akan dilanjutkan oleh Aliza Lutfiana Ade. Kepada Aliza dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Selanjutnya, gaya belajar yang keempat, yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga berhubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global, yang pertama, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang kedua, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Yang ketiga, anak dengan gaya belajar global
Biasanya kurang rapi meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Yang terakhir, dalam melakukan suatu hal seringkali berserakan dan barang-barangnya tidak rapi. Next slide. Yang kelima, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya sebelum selesai. Yang kedua, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Baik, terima kasih kepada Aliza yang sudah menjelaskan mengenai gaya belajar. Jadi di sini sebelum saya menutup penjelasan pada hari ini, pada video kali ini, saya akan memberitahu lagi bahwa prinsip belajar itu ada 10. Yang pertama ada prinsip kesiapan, motivasi, persepsi dan keaktifan, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, prinsip perbedaan individu, terus prinsip transfer, retensi, dan tantangan, lalu ada prinsip belajar kognitif, prinsip belajar efektif, terus ada proses belajar fisik motor, dan yang terakhir ada prinsip pengulangan balikan. Lalu untuk gaya belajar sendiri pun ada 5 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar secara visual, lalu gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, gaya belajar global, dan gaya belajar analitik. Terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman kelompok yang sudah menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dan gaya belajar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok maupun saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua.